Pak Sulis, kita nyambung lagi nih ceritanya. Jadi waktu itu meninggalkan kampung halaman dari Kota Cani meneruskan kuliah, saking susahnya orang tua tas pun nggak ada, sehingga memakai tas karung beras. Jadi bisa diceritakan ke penonton kita, Pak Sulis, bagaimana ke Langsanya, di Langsa tinggal di mana, dan memulai proses perkuliahan waktu itu seperti apa? Ya, kita mulai sejarah kehidupan saya berkelana untuk menuntut ilmu pengetahuan itu dimulai dari tahun 1978. Jadi pada waktu itu ketika saya sudah menganggur di kampung, lalu lebih kurang 2 tahun, maka saya ini ingin menambah ilmu pengetahuan, yaitu untuk berangkat meninggalkan kampung halaman. Secara singkat, setelah saya ini memikirkan untuk berangkat mencari dana, untuk berangkat mencari dana ke Sinabang, rupanya saya melewati Kota Langsa. Jadi di Kota Langsa ini, saya pertama sekali untuk singgah di guru saya, di rumah guru saya, Ustadz Mahmud Ibrahim, yaitu di Dayah Bustanul Ulum di Kota Langsa. Jadi setelah sampai di sana, saya ceritakan setelah Idul Fitri. Setelah Idul Fitri, saya ceritakan kepada beliau bahwa saya ini akan berangkat menuju ke Sinabang. Tetapi oleh Ustadz Mahmud, karena beliau sayang kepada saya, beliau menahan langkah saya untuk berangkat ke Sinabang. Kata beliau, Ananda jangan berangkat ke Sinabang. Karena di Sinabang sekarang ini sedang bergejolak penyakit DBD, demam berdarah. Akhirnya saya juga mematuhi beliau dan saya tidak jadi berangkat menuju Sinabang. Namun saya waktu itu sangat merasa malu kalau saya pulang. Karena saya sudah katakan, saya sudah keluarkan ungkapan yang sangat-sangat menjadi yaitu pendukung dari belakang saya untuk maju. Yaitu daripada pulang tangan hampa, lebih baik jadi debu di rantau orang. Ini permasalahan. Akhirnya Ustadz Mahmud mengatakan, biarlah Sulaiman tinggal saja di Langsa bersama kami. Akhirnya secara singkat saya tinggal di situ bersama beliau lebih kurang 8 bulan. Saya tinggal bersama beliau karena saya tidak bawa belanja dari kampung. Saya menolong Ustadz saya ini ke sawah dan juga memelihara ayam Australia di komplek pesantren Dayah Bustanul Ulum ketika itu. Ayam Australia itu milik beliau. Tetapi setelah 8 bulan, ketika saya di situ pelajaran hanya yaitu menghafal Al-Quran dan juga belajar tajwid dan juga belajar tilawatil Quran. Dan ditambah dengan pembelajaran muhadarah yang diajar oleh Ustadz, disebut waktu itu Ustadz Ibrahim Daud atau Ibda. Jadi setelah itu, karena saya merasa kalau pulang kampung nanti, orang kampung tidak akan menanyakan tentang hafal Quran. Waktu itu belum masanya tahfidz Quran, belum terkenal. Dan maka saya minta kepada guru saya ini, dengan keikhlasan beliau, saya supaya pindah ke pondok pesantren di Tualangcut. Maka saya waktu itu mencari dayah di sana, ada dayah namanya Nudi, Nahrul Ulum Diniyah Islamiyah. Akhirnya saya pindah ke pondok pesantren ini, saya menyerahkan diri kepada pimpinannya Teguh Haji Daud Ibrahim dan istri beliau bernama Umi Cuti Hamamah. Akhirnya Ustadz ataupun Tengku Haji Muhammad Daud ini menerima saya untuk saya belajar di sana. Namun saya betul-betul tidak membawa biaya dari kampung karena orang tua tidak sanggup untuk membiayai saya mengaji. Saya menjelaskan kepada Abi, panggilan beliau Abi. Abi, saya ingin belajar, tapi saya tidak punya
apa-apa. Saya pun datang kemari mula-mula cari kerja. Selama ini saya tinggal bersama Ustadz Mahmud, tapi belajarnya maksimal hanya Al-Quran, tilawah, dan muhadarah. Jadi saya ingin belajar di pondok pesantren yang Abi pimpin saat ini, yaitu namanya Nahrul Ulum Diniyah Islamiyah. Ya. Jadi akhirnya beliau menerima saya dan tinggal bersama beliau. Alhamdulillah saya kerja ke sawah bersama beliau dan santri-santri yang ada di situ. Dan secara singkat, setelah saya tinggal di situ beberapa tahun, dan waktu itu Abi sudah berpulang ke rahmatullah. Tetapi ketika Abi masih hidup, Abi ini sangat sayang kepada kami, dan khususnya saya lagi. Karena kami, anak angkat Abi ada 6 orang, saya salah satu di antaranya. Makanya Abi mengatakan, Umi, ini saya ingatkan kepada Umi, kalau saya nanti tidak tiada, Sulaiman ini dengan nama anak beliau Irsadul Afkar, Tengku Irsad. Ini nanti kita suruh kuliah di Banda Aceh nanti di IAIN, dan malam hari dia harus mengaji di pondok pesantren pimpinan Tengku Haji Ahmad Putih. Ahmad Putih namanya. Jadi disitulah saya mau dikuliahkan. Rupanya seiring waktu berjalan, Abi berpulang ke rahmatullah. Maka waktu itu Umi memanggil saya, anakku Sulaiman, ini mungkin kalian tak berapa lagi akan meninggalkan saya, meninggalkan pondok pesantren, karena Abi telah tiada. Tetapi kepergianmu, kalau engkau pergi meninggalkan pesantren, seperti saya mengantarkan orang ke pintu kuburan. Kenapa begitu, Umi? Ya, karena kamu bukan anak kandung Umi, nggak mungkin pulang lagi. Tapi kalau Irsad meninggalkan, pergi merantau, seperti saya mengantarkan anak pergi naik haji, ada harapan pulang, kata Umi. Maka waktu itulah Umi sangat sayang, dan kata Umi, kalau kau bisa sabar, tinggallah bersama kami anakku. Akhirnya ketika 4 bulan lebih kurang Abi berpulang ke rahmatullah, maka semua anak angkat Umi tadi, termasuk waktu itu seorang mu'alaf Nurdin Pasaribu, meninggalkan pondok pesantren. Maka saya, karena amanah Umi tadi, saya tetap sabar tinggal di pondok pesantren. Waktu itulah setelah saya tinggal di situ, Umi mengatakan, ini Sulaiman, kamu harus kuliah anakku. Maka saya disuruh kuliah oleh Umi ke IAI Zawiyah Jotkala Langsa. Waktu itu ada Institut Agama Islam Zawiyah Jotkala Langsa namanya. Maka Umi juga sudah membelikan kepada saya sebuah sepeda ontel. Sebuah sepeda ontel, maka saya masuk kuliah dari Tua Langcut, naik sepeda ke Kota Langsa. Sejauh lebih kurang 17 km. Jadi saya naik sepeda waktu itu. Di samping saya juga jualan koran. Pagi hari saya jualan koran karena Umi juga ekonominya lemah. Dan juga di samping itu saya juga dengan kawan-kawan menolong Umi ke sawah, mencari kayu api. Waktu itu masak di pondok pesantren belum pakai apa namanya itu, gas, ya? Apa sekarang ini? Gas. Gas belum, itu masih pakai kayu api. Kayu bakar, ya? Bakar. Jadi kami itulah mencari kayu bakar sampai ke Paya Raja, sampai ke Pairahan, sampai kemana-mana. Secara singkat, setelah saya tadi dianjurkan Umi kuliah, saya kuliah. Alhamdulillah, berjalan perkuliahan ini sampai lebih kurang 5 bulan. Saya kuliah. Setelah 5 bulan ini, saya pikir Umi ekonominya tidak sebaik ekonomi di masa Abi masih hidup. Maka saya mohon mundur diri dari kuliah. Akhirnya kata Umi, kenapa kamu mundur? Saya katakan, udah Umi, yang penting cita-cita Abi dan Umi sudah sampai. Dan saya akan berhenti. Kalau ada rezeki saya akan sambung nanti kuliah lagi sendiri. Akhirnya setelah itu, saya pun sudahlah
mencari kerja. Pertama sekali pekerjaan yang saya mau geluti adalah menjadi tukang jahit pakaian. Akhirnya saya mendaftar di Tualang Cut untuk menjadi penjahit pakaian Tualang Cut. Saya belajar cuma lebih kurang 3 minggu. Setelah itu saya pikir kalau menjahit pakaian ini nanti nggak sempat lagi ngajar, nggak sempat belajar. Akhirnya pada waktu itu saya melamar menjadi pegawai di Madrasah Ulumul Quran di Alun Pinang. Maka dalam pelamaran itu saya diterima menjadi pegawai di situ. Karena saya tidak diterima menjadi guru karena belum ada ijazah sarjana. Maka waktu itu saya diterima menjadi tukang ketik. Yang pimpinan saya waktu itu adalah Bapak Munir, Abdul Munir, Bapak Dr. Andes Abdul Munir. Jadi Bapak Abdul Munir ini lah yang mengajar saya ngetik-ngetik. Alhamdulillah saya bisa mengetik. Setelah saya bisa mengetik lebih kurang, saya di situ sudah berapa bulan, dibukalah pendaftaran kembali di IAI Zawiyah Codkala. Jadi setelah itu saya kuliah di IAI Zawiyah Codkala dari Madrasah Ulumul Quran ini sejauh 9 km setiap hari. Maka waktu itu saya kuliah di IAI Zawiyah Codkala dengan menggunakan sepeda ontel yang sudah dibelikan oleh Umi di Tualang Cut tadi. Maka pada waktu itu kebetulan ada seorang syekh dari Mesir yang bernama Syekh Abdul Hamid Muhammad Ahmad Al-Khamis. Saya kebetulan ditempatkan dengan syekh tadi satu rumah. Karena syekh ini tidak pandai berbahasa Indonesia, saya juga belum bisa berbahasa Arab. Syekh ini setiap hari mengajak saya berbahasa Arab. Dan akhirnya dengan demikian, saya pun menjadi lancar berbahasa Arab dengan Syekh Abdul Hamid Muhammad Ahmad Al-Khamis. Akhirnya saya menjadi penterjemah beliau jika beliau ceramah di mana-mana dengan bahasa Arab dan saya penterjemahnya. Secara singkat, saya mendaftar di kuliah di IAI Zawiyah Codkala dengan menggunakan sepeda ontel tadi, dan pada waktu itu juga gaji saya sangat-sangat rendah. Sangat rendah gaji ini karena saya masih berstatus hanya pegawai, yaitu guru, belum jadi guru saya. Setelah beberapa lama kemudian, saya mengadu kepada pimpinan Dayah Haji Ismail bin Ibrahim. Saya katakan kepada beliau bahwa saya ini tidak betah tinggal di pondok pesantren kalau saya hanya sekedar untuk menjadi TU, tata usaha. Saya mohon Abu dikasih untuk mengulang anak-anak, membimbing anak-anak mengulang ilmu tasrif dan ilmu nahwu. Akhirnya saya diberi jam untuk mengulangi anak-anak malam hari. Nah, alhamdulillah mula-mula santri laki-laki, kemudian juga santri perempuan silih berganti. Akhirnya setelah itu, karena Syekh tadi sakit, Syekh ini berangkat ke Banda Aceh untuk berobat. Selama lebih kurang waktu itu hampir 2 bulan. Maka lokal Pak Syekh tadi tidak ada gurunya. Sayalah menjadi guru bantu untuk melalaikan anak-anak supaya jangan libur saja. Tapi alhamdulillah kembalinya Syekh dari sehatnya dari Banda Aceh, saya terus dipakai menjadi guru bantu. Ini mula-mulanya. Sambil saya menyelesaikan kuliah di IAI Zawiyah Codkala Al-Ansar. Itu Pak Yusradi. Tetapi sambil waktu itu saya juga kuliah, saya juga menjual buku, tahap jual buku. Sambil kuliah, jual buku hari Sabtu saya sengaja minta waktu ke pondok pesantren, saya mengedar buku ke Tualang Cut. Mengedar bermacam-macam buku agama, buku umum, pesantren-pesantren dan juga ke pasar-pasaran. Nah, jadi setelah itu, itulah menjadi tambahan untuk saya masuk kuliah tadi, uang kuliah. Ya. Selesai waktu itu Pak Sulis tahun berapa?
Kuliah ini selesainya masuk kuliah ini tahun 1986. 86 ya? Ya, masuk kuliah. Selesainya tahun 1994. 94. Karena waktu itu kami namanya belum sistem semester, belum pakai semester. Jadi kuliahnya itu 4 tahun. 4 tahun kuliahnya, tapi kalau 4 tahun kuliah waktu itu belum dapat ijazah karena swasta. Jadi untuk mendapatkan ijazah yang diakui itu harus kita ikut namanya UNC, namanya ujian negara cicilan. Jadi diberikan waktu 2 tahun, 2 tahun untuk ujian negara cicilan. Alhamdulillah tahun 1994 saya selesai kuliah. Itu dia. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kan tadi berangkat dari kampung ya Pak. Orang tua kan susah secara ekonomi, saking nggak punya tas, kan pakai tas karung. Ya. Jadi waktu itu Pak Sulis bekal apa yang dibawa waktu itu? Dari kampung. Ya. Ya. Pertama sekali bekal saya yang dari kampung yang sangat-sangat kuat, bukan bekal uang. Bekal saya yang pertama adalah nasihat-nasihat dari orang tua dan juga dari guru-guru saya. Banyak sekali, dan itu tidak mungkin saya jelaskan. Cuman hanya yang sangat saya teringat, yaitu bekal dari Tengku Kasum dan Awan Johon. Kata Tengku Kasum, anakku, ini bahasa Gayo, dia menyampaikan dengan bahasa Gayo. Anakku, ike belum kau merantu, induk semang erah komlu. Ike belum kau merantu, induk semang erah komlu. Artinya, kalau kamu pergi merantau, induk semang cari dahulu. Kalau kamu sakit, ada orang yang memperhatikanmu. Itu maksudnya. Sedangkan nasihat dari ayah saya, ayah kandung saya mengatakan, ini nasihatku pupuk anak. Kata ayah saya, beliau mengatakan itu dengan bahasa Gayo juga. Apa kata beliau? Ringan tulan anakku, berat tuke. Berat tulan anakku, ringan tuke. Ringan tulan anakku, berat tuke. Berat tulan, ringan tuke. Artinya, kalau kita ringan tulang, berat perut, apa maksudnya ringan tulang? Rajin. Kalau orang minta bantu, rajin. Kalau orang minta tolong kita, rajin kita nolong orang. Insya Allah katanya berat tuke, artinya rezeki kita mudah. Kalau berat tulen, ringan tuke, inilah modal utama. Selanjutnya modal kedua, setelah saya pergi dari kampung, itu adalah orang-orang kampung ada memberikan sedekah. Yaitu setiap rumah itu di kampung itu, saya disuruh oleh Ketua Mankasum salaman. Maka pada pagi keberangkatan saya itu 1978 itu, saya bersalaman setiap rumah, ada yang kasih 100, ya, ada yang sedikit lah. Tapi setelah dikumpul-kumpul adalah bisa beberapa bulan saya gunakan di bangsa. Ini modal. Setelah itu modalnya terus berjalan. Yang tadi disuruh ke sawah, disuruh kita kerja-kerja yang lain, jaga ayam Australia, jaga. Alhamdulillah, inilah modal. Ya. Dan tadi setelah tamat langsung kerja, Pak Sulis? Saya ini kuliahnya ini memang sudah bekerja. Ya, sebelum sambil tamat ya? sudah bekerja. Tapi Ya. kerjanya ini kerja honor. Bukan honor, bakti. Bakti ya? Namanya bakti. Arti bakti ini gajinya nggak jelas. Kadang-kadang dikasih banyak jam, nggak dapat rezeki. Kadang-kadang kurang rezeki. Kadang-kadang itu. Jadi saya ini sudah bekerja. Saya sudah bekerja sebelum saya tamat kuliah. Ketika saya ini di Tua Langcut mengaji, saya sudah bekerja. Apa kerja saya? Mulainya kerja saya adalah pertama sekali yang dikatakan kerja, jualan koran. Tahun 80 saya sudah jualan koran.
4 tahun saya jualan koran. Ini sebelum kuliah. Jadi sebelum kuliah saya sudah jualan koran. Nama korannya Koran Waspada. Nama apa namanya itu sebagai agen korannya Ibu Dahlia Marpau. Jadi saya jualan koran 4 tahun. Selain itu sudah bekerja. Tapi kerjanya masih kerja ya begitu. Ya. Oke. Tapi tidak ada pengangguran. Ya, baik Pak Sosi. Ya, artinya ini kan karena memang kondisi orang tua tadi dengan keterbatasan, mau tidak mau ya kuliah sambil kerja gitu ya Pak. Ya. Untuk menyambung hidup, kemudian memenuhi kebutuhan kuliah. Ya. Dan syukurnya dapat tadi induk semang ya Pak. Ya, induk semang saya sampai saya tamat kuliah semua berjumlah 11. 11. Yang masih hidup hari ini mama angkat saya di Kutacani. Ya. Mama Onge namanya. 90 sekarang ini umurnya lebih kurang 93 tahun. Ya. Selebihnya udah meninggal. Yang lain sudah meninggal semua. Yang terakhir meninggal mama angkat saya itu Umi Cuti Hamama. 11 ini luar biasa ya Pak. Ini kan pindah-pindah berarti ya. 11 ya. Iya, iya. 11 orang mama angkat saya. Oke. Jadi selesai kuliah kemudian honor diangkat sebagai pegawai negeri? Ini diangkat sebagai pegawai negeri ini kalau menurut saya ini saya sebut bahasa Gayo pegawai renul. Ya. Adalah pegawai renul. Iya, iya. Arti pegawai renul ini, pegawai yang nggak diharap jadi pegawai, lalu jadi pegawai, udah tua. Ya, umur berapa Pak Sulit? Umurnya datang SK baru umur 40 tahun. Pas 40 tahun? Iya. Iya. Sekarang? Sekarang udah 60, jalan 63 lewat, hampir 64. Hampir 64. Ini pensiun? Pensiun lebih kurang 1 tahun, ya berapa itu? 1 tahun 5 bulan lagi. Iya, iya, iya. 65 ya, 66 sekarang. Nah, 65 ya. pensiunnya. 65 pensiunnya ya. Dan jadi, ya, gimana Pak? Jadi cerita saya menjadi apa namanya? PNS, dulu PNS, sekarang ASN. Iya, iya. Cerita saya menjadi PNS ini kayaknya mimpi gitu. Karena kawan-kawan saya tamat PGA umur 18 tahun kan. Mereka langsung diangkat waktu. Jadi mereka sudah 22 tahun bekerja, saya baru diangkat. Iya, iya. Dan saya ini Pak Yusrati tidak ada mengingat dulu kuliah itu untuk cari kerja, nggak ada ingat. Yang penting ada ilmu supaya bisa ngajar ya tambah sedikit maju kawan tulan. Jadi rupanya itu ya. Iya. Dan tadi saat sebagai honor dimulai honor menikah ya Pak ya? Oh, cerita menikah ini Pak, saya itu ngaji di Tua Lamcut sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun saya mengaji di Tua Lamcut. Kebetulan orang tua saya itu sakit, ayahnya jatuh dari apa namanya? Dari titik jantung malam hari. Ini orang tua bapak kandung atau induk semang tadi, bapak kandung? Ayah kandung. Oke. Ayah kandung saya sudah berpulang ke rahmat Allah. Jadi saya ini apa namanya? Sakit. Ayah kandung saya tadi jatuh dari titik jantung. Tidak langsung berpulang beliau. Beliau ini sakit. Sakitnya lebih kurang 6 bulan. 6 bulan ini tidak bisa bangun, itu tergeletak. Jadi saya harus pulang. Nah, disitulah saya pulang. Sudah 5 tahun saya mengaji. Saya oleh orang tua saya ini dimusyawarahkan untuk berumah tangga.
Di waktu itu saya sebenarnya belum siap rumah tangga karena kita ngajinya belum selesai. Paling kurang kalau di ngaji di pondok pesantren itu kelas 7 selesai. Gitu. Jadi rupanya karena orang tua ini sudah sakit, beliau katakan, tolonglah dengar pesan saya supaya kamu menikah. Jadi ya bagaimanalah, kita tidak bisa lari dari orang tua. Jadi akhirnya saya menikah. Nah, inilah menikah. Menikah dengan yaitu seorang gadis di Bangkit. Gadis ini pun tidak jauh dan juga kami hubungan suami. Saya menikah dengan dia dengan perjanjian saya akan melanjutkan lagi pengajian. Rupanya setelah menikah, saya tetap pergi mengaji. Paling kurang 2 tahun lagi. Sedangkan istri ini sudah perlu dia seorang guru agama. Jadi rupanya karena saya pergi ngaji, ya dia pun baiklah orangnya, dan juga dia pun mungkin dia ingin bersatu dengan suami, disuruh pulang. Itu apa bang ngaji lagi katanya. Pulang. Tapi karena saya ini pun orang waktu itu mungkin ya belum dapat memahami, mengerti seperti hari ini, saya memaksa diri saya harus melanjutkan ngaji lagi. Akhirnya kami terjadilah waktu itu saya ajak dia untuk pindah ke Tuancu. Dia tidak mau. Dan saya pun pulangnya payah. Jadi cuma Ramadan saya pulang. Jadi rupanya terjadilah, disitulah cuma jodoh kami. Akhirnya kami bisa mendapat 1 orang anak. Itulah anak saya yang pertama, yang bernama Hatta Sabri. Jadi anak ini karena saya ngaji ya tinggal sama mamanya lah. Akhirnya kami pun ya anak ini makin besar dan saya dan dia terus menikah. Dia terus menikah, nggak lama dia terus menikah. Sedangkan saya lama baru menikah. Setelah bisa itu, saya menyelesaikan dulu kuliah saya. Hampir selesai kuliah saya. Kurang 4 tahun atau 5 tahun. Saya menikah dengan istri yang berasal dari pondok pesantren. Itulah yang Umi yang hari ini. Alhamdulillah kami hidup dengan Umi ini. Waktu itu saya semester berapa kuliah, kami menikah, dan alhamdulillah setelah saya selesai kuliah, anak sudah 2, 1 dari Umi yang pertama tadi, yang 1 dari Umi yang sekarang ini, namanya Nurul Husna. Saya sudah punya 2 orang anak. Ya. Wisuda S1 ya? Satu. Ya. Sekarang total anak semua? Semuanya anak ini yang hidup ya, yang hidup 4. Ya. Jadi mulai dari Hatta Sabri, Nurul Husna, ya. Muhammad Ihsan, ya. Ahmad Zaki. Ini yang hidup. Yang sudah berpulang ya sudah meninggal lah. Ya. Itu berapa Pak? Siapa namanya? Yang mana? Yang meninggal? Iya. Yang meninggal 1. 1 ya. Berarti total 5 ya Pak? Muhammad Muntazir. Ya. Oke, itu nomor berapa? Itu nomor yang 5. Nomor 5. Oke. Baik. Jadi selesai kuliah. Nah ini kan Pak Sulis perjuangan kuliahnya kan luar biasa ya, termasuk pas S2. Menurut saya ini nggak luar biasa. Karena saya jalani dengan enak. Nggak susah-susah. Iya. Sambil kuliah, sambil jualan buku, sambil kuliah, sambil berdakwah, sambil kuliah begitu. Artinya relate. Dan kalau banyak berhutang, ya minta sama Allah hutang ini dilunasi. Iya. Nggak jadi beban gitu. Iya. Jadi waktu itu Pak Sulis sedikit. Ketika saya menikah dengan Umi ini, itu yang saya sedih.
Kenapa orang tua nggak hadir gitu? Itu sedih saya. Orang tua nggak ada uang datang, itu sedih saya. Tapi karena dia nggak hadir tadi, ketika kami sudah menikah, saya suruh dijemput orang ayah dan ibu. Suruh jemput. Jemput Tachani. Adik-adik dijemput. Waktu kita itu ngunduh namanya ya. Ngunduh. Ya. Datanglah ayah dan ibu Kuala Lumpur waktu itu. Datang semua datang. Nah, itu saja. Yang lain nggak ada masalah, jalani saja. Nah, cuman kadang-kadang kita manusia lumrah lah. Manusia itu namanya ya sedih, kadang-kadang keluh kesah, itu lumrah. Kadang-kadang saya itu waktu di pondok pesantren, ketika nggak bisa pulang kampung kita hari raya, itu di saat takbir pagi itu kita menangis. Saya pernah menulis sebuah puisi itu. Dialah ibuku judulnya. Saya tulis di bawah cahaya, judulnya di bawah cahaya lampu ganipo yang pecah. Saya tulis. Di suatu pagi saya menulis, karena saya sedih. Sedang takbir di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saya meneteskan air mata. Seandainya saya di kampung, saya sudah duluan bersalaman dengan ayah dan ibu saya. Tapi ini saya di perantauan kamu. Di situ saya menangis. Pak Yusradi. Saya menangis. Itu di hari-hari raya Fitri seperti itu. Dan kadang-kadang saya yang menangisnya kapan waktu pulang dari kampung. Kalau saya pulang ke kampung, itu ayah dah menangis. Ini bajunya ini ayah. Ini basah ini tangan ayah saya. Saya besok pulang. Kenapa ayah menangis? Apa enggak saya menangis anakku? Orang lain kalau anaknya mengaji, dijual kambing, dijual ini. Kamu hanya dengan asagayu, dengan ulih kami, anakku. Artinya dengan air ludah kami berdoa. Itulah anakku. Akhirnya saya merangkul ayah. Ayah jangan begitu. Saya nanti nggak bisa pulang ayah. Saya teringat sama ayah. Yang penting ayah doakan saya. Ibu juga begitu. Itulah. Maka di situ yang agak kadang-kadang kita teringat. Maka saya hari ini teringat seandainya lah ayah hari ini masih hidup. Lihat kita sudah berhasil menurut ukuran kita, tambah bahagianya orang tua kita. Nah, jangankan kita sudah punya mobil hari ini. Saya sudah punya sepeda motor, saya bawa ayah naik ke Lombok sana. Ibu juga berganti-gantian, saya antar dulu. Senang dia. Oh anakku, nomor kau aku katanya. Artinya, oh anakku sudah kau gendong saya. Jadi cerita ini bukan dikarang-karang. Beginilah hidup. Namun saya pikir dalam hidup ini, dalam menuntut ilmu tadi, perlu kita istiqamah. Itu aja. Istiqamah. Seperti di pondok pesantren. Kalau nggak istiqamah, saya ini nggak jadi apa-apa. Ini udah pulang kampung saya. Di pesantren itu payah. Kita harus menghafal. Malam hari menghafal. Hafal tasrif, hafal ilmu nahwu. Kami menghafal itu sampai tengah-tengah malam. Misalnya menghafal ilmu, pakai lagu kadang-kadang supaya kita nggak stres. Misalnya itu yang saya ingat belajar gua ia seorang lelaki, rumah keduanya lelaki, mereka sekalian lelaki. Itu dihafal. Terus semua dihafal. Tasrif dihafal, bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 36 dihafal semua. Demikian juga kitab kita harus dihafal, disuruh sama tentunya. Misalnya menghafal kitab-kitab Matan Sulam itu dihafal. Tengah malam kita Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabi min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah
ra'au mufaddaratiha munkashifa. Nahmadu jalla alal in'ami binikmatil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hadzal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muktafal Arabiyil Hashimiyil Mustafa wa alihi wa sahbihi zawil huda mansubbihu bi anjumin fil ihtida. Gitu Pak, dihafal. Nahu syarat dihafal. Jadi kalau nggak kita sabar, nggak jadi. Itu makanya orang-orang pondok pesantren itu harus paling kurang dia 7 tahun itu belajarnya. Kalau mau alim tambah 7 tahun lagi ngajar dia dari kelas 1, kelas 2, kelas sampai kelas 7. Disinilah semangat saya tuh ditempa gitu. Belajar. Sehingga doa-doa guru itulah modal saya. Jadi apa yang perlu kira-kira di Ya. Jadi pas S2 tadi Pak, selain Bapak S2 itu apa istri dan anak-anak juga sekolah waktu itu ya, kuliah ya? Ya, ceritanya begini. Kalau cerita masalah S2 ini, anak-anak juga sekolah semua, benar. Dan istri S2, benar. Tapi istri S2 ini bukan ketika saya S2, enggak. Istri ini belakangan. Saya ini namanya mengingat jasa-jasa istri itu. Jadi ceritanya, ketika saya sudah S1, Pak Yusradi, saya tamat S1 waktu itu, namanya dulu belum banyak sarjana, dan langka lah gitu. Saya tamat S1 itu, langsung saya diterima mengajar di mana? Di Cotkala, tempat saya kuliah tadi. Di Institut Agama Islam Zawiyah Negeri Cotkala. Saya sebelum itu sudah ngajar di pesantren. Ngajar di pesantren. Terus saya tahun 94, begitu dapat ijazah, langsung diterima saya jadi dosen honor di IAI Cotkala. Akhirnya saya honor di sana. Ya, itu waktu itu sambil saya honor, saya tetap mengajar di Madrasah Ummul Quran Dayah Bustanul Ulum itu. Tetap saya mengajar di sana. Terus saya sudah menikah, istri tinggal di sana. Nah, istri waktu itu kerjanya hanya menjaga anak-anak. Jadi anak ini dijaga baik-baik, nggak ada kerja apa-apa dia, cuman kerja rumah. Artinya belum ada ngajar-ngajar dia. Jadi rupanya setelah saya mengajar di Cotkala jadi honor tadi, pada waktu itu, nah, saya tahun 94 tamat kuliah, 95 saya waktu itu dakwah keliling Pak, dakwah keliling Indonesia. Nah, itu dalam rangka mensyukuri 50 tahun Republik Indonesia merdeka, tahun emas Pak. Nah, itu waktu itu. Itulah dia. Jadi saya keliling Indonesia itu sambil jualan minyak wangi dan jualan buku-buku, bacaan, kaset agama. Itu Pak. Sambil juga kuliah sambil juga mengajar. Jadi berangkat tadi waktu libur Ramadan. Apalagi yang perlu kira-kira? Ya. Jadi pas kuliah itu, ini kan Bapak dengan profesi begitu, kemudian sambil kuliah juga tetap. Nah ini menyangkut biaya gimana Pak? Anak-anak kan juga kuliah saat bersamaan ya waktu itu ya? Ya, ketika saya kuliah S1, anak-anak belum kuliah, masih kecil. Ketika saya kuliah S2, nah ini baru mulai. Ketika saya masuk kuliah S2, karena saya tadi sudah lulus, ini jadi pegawai dulu. Saya jadi pegawai tahun 1998. Yes, jadi pegawai saya ditugaskan di perbatasan antara Perlak dengan Loko. Di situ saya ditugaskan. Itu pada masa konflik waktu itu. Jadi pada waktu itu saya ingat kalau saya ini padai kuliah saya di S1, ini mungkin saya akan
akan pensiun di dalam hutan belantara. Kenapa? Karena sekolah itu menginginkan saya jadi kepala sekolah. Jadi kalau saya jadi kepala sekolah, saya akan pensiun di sana. Jadi saya mencari jalan supaya saya jangan pensiun di sana. Akhirnya saya ikutlah tes S2 Pak, di Banda Aceh. Alhamdulillah lulus S2 itu, tapi tidak ada diizinkan oleh Kanwil waktu itu. Ini Pak, karena saya pegawai baru. Nah, lantas saya pindah saya ke Man Langsa Pak. Jadi dari Min saya ke Man Pak. Min Man gitu. Dari Min ke Man. Jadi rupanya setelah sampai saya ke Man ini, di sini saya kuliah lagi Pak. Inilah S2 saya kuliah Pak. Pada waktu saya kuliah S2 ini, itu anak saya sudah mulai kuliah S1 yang namanya Hatta Sabri tadi Pak. Yeah. Nah, dia sudah mulai S1. Nah, jadi biaya yang Bapak tanyakan biaya, waktu itu karena saya sudah PNS adalah sudah mengalir gaji PNS. Gaji PNS ini adalah untuk biaya anak-anak saya semua dan juga biaya istri. Nah, tapi kurang. Saya di kekurangannya ini saya mencarinya dengan saya ngajar menor di tempat lain. Karena kuliahnya ini tidak tiap hari Pak waktu itu. Kuliahnya hari Jumat, Sabtu. Sabtu Minggu. Itu kuliahnya di Medan. Di IAIN Medan. Ya. Sekarang UIN Sumut ya? Ya. Ya. Jurusan apa Pak waktu itu S2-nya? Saya jurusan S2-nya itu jurusan Ad-Dirasah Al-Islamiyah atau Islamic Studies. Oke. Jadi pengkajian Islam. Pak Sulis di UIN Sumut, nah keluarga tetap di Langsa ya? Tetap di Langsa. Saya pun di UIN Sumut kuliahnya tetap dari Langsa. Oke. Karena tidak meninggalkan tugas. Ya, karena nggak tiap hari juga ya kuliahnya ya? Nggak tiap hari. Nah, selesai S2, lanjut S3 selang berapa tahun? Wah, ini selangnya cuman ya 1 tahun. 1 tahun. Yeah. Karena selesai tahun 93, 94 terus mendaftar. Ya. Dan langsung lulus? Itu untuk S3 itu tidak. Tidak. Pertama sekali saya tamat S2, itu istri mensugesti, kata beliau, ini Abi sudah tamat S2. Silakan tes terus S3. Saya bilang, apa S3 terus, kita ini pun sudah sakit, kita capek. Iya. Tapi karena istri ini tiap hari dia bilang, sorry, kan bahasa Aceh, aja tes loh. Tunggu seum, sedang panas-panas. Ya. Jadi karena selalu istri ini mensugesti, saya malu. Akhirnya saya pikir-pikir, oh ini boleh juga. Akhirnya pada suatu hari istri ini mengumpulkan anak-anak, anak saya. Ini Abi mau sekolah ya lagi. Kalian mau mendukungnya? Mau, bagaimana dukung? Jangan banyak minta macam-macam. Jangan banyak tak uang kuliah, uang jajan banyak-banyak. Ya, boleh katanya. Siap makan ikan asin di rumah? Siap. Ini ada. Jadi artinya saya tes, nggak ada lagi, udah tutup, nggak ada lagi tes. Akhirnya saya hubungi di mana tutup, adalah yang ada di Banda Aceh dulu, tes di Banda Aceh, lulus Pak. Nggak lulus. Yang lulus S2 dulu. Tes di Banda Aceh nggak lulus. Kenapa nggak lulus? Karena waktu itu peserta tes yang diprioritaskan untuk lulus yang dosen tetap negeri Pak. Oke. Sedangkan saya guru man Pak. Iya. Nggak ada negeri, saya dosen negeri. Akhirnya saya nggak lulus. Inilah ketidaklulusan ini menjadi sedih saya Pak. Saya menemui
waktu itu direktur Paskanya, itu Pak namanya ya, Yusni Sabi, Profesor Dr. Yusni Sabi. Ya. Dia lah, saya jumpai Pak. Pak, saya kenapa nggak lulus? Saya ingin tahu, saya bilang. Rupanya disebutkan ke saya ini lulus rupanya Pak. Tetapi karena nilainya cukup, tapi karena saya bukan dosen negeri, maka ya nggak berhak Pak. Itu aja. Akhirnya saya waktu itu ya pulang ke Langsa karena tidak lulus. Nah, gitu dia. Jadi setelah tidak lulus ini, saya coba lagi Pak, yang ada dibuka prodi kedua kuliah, itulah di IAIN Sunan Ampel Pak. Nah, IAIN Ampel di Surabaya. Alhamdulillah lulus. Itulah yang saya jalani Pak. Ya, ya, gimana Pak? Di IAIN Sunan Ampel ini saya lulus, saya jalani, saya berangkat dengan dana yang sangat terbatas. Tahun berapa berangkatnya waktu itu? Mulainya? Mulai kuliah di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1994 Pak. Ya. Dan waktu itu pisah ya? Memang ya. Bapak fokus ke S3 ya? Keluarga tinggal di Langsa? Keluarga semua tinggal di Langsa. Dan anak-anak waktu itu ada yang sudah S2 juga? Waktu itu anak-anak calon S2, ya, ya ada. Itu Hatta Sabri. S2? Ya S2. Adik-adiknya? Adik-adiknya rata-rata masih di pondok pesantren. Husna masuk S1. Husna masuk S1, sedangkan adiknya 2 lagi pondok pesantren. Ya. Jadi waktu itu Pak, masalah biaya, ya biaya tadi kita minta sama Allah. Pertama dari PNS tadi sedikit sudah ada, tapi nggak cukup, harus kita tambah lagi. Apa istilahnya itu? Subsidi, subsidi. Jadi itulah Pak, waktu itu untuk subsidi ini. Sedangkan kalau si anak kita Hatta Sabri itu yang besar itu sedih juga kuliahnya dia dengan biaya yang terbatas. Tetapi dia lumayan. Kenapa? Karena dia ada dibantu oleh ibunya dari Langkejrel. Karena ibunya seorang pegawai, gitu. Dia ada dibantu, lebih banyak dibantu. Ya, baik. Jadi bisa diceritakan lebih lanjut bagaimana Bapak menjalani S3 ini Pak sampai selesai? Menjalani S3 ini sampai selesai. Pertama sekali Pak, saya itu dengan menjual satu Honda merek Astrea Star. Itu modal saya. Jadi saya jual Honda itu Astrea Star, uang harganya 6 juta waktu itu. Untuk apa uang 6 juta ini? Untuk ongkos pergi pesawat. Ya. Jadi kita kalau berangkat itu ya nggak mungkin hanya 6 juta. Maka saya berutang Pak, lebih kurang waktu itu semua jumlahnya adalah lebih kurang 12 juta. Nah, ini berangkat dengan berutang. Kenapa? Karena saya yakin orang pergi ke luar negeri hanya sekedar olahraga berutang. Kita mau nuntut ilmu, Allah akan bayar utang. Nah, ini yakin saya Pak. Ini yakin saya. Jadi saya yakin utang saya. Akhirnya saya berangkat Pak. Ketika saya berangkat sampai di sana membayarkan uang kuliah, bayar sana bayar sini, sudah habis uang tadi Pak. Jadi bagaimana sudah habis uang tadi? Maka waktu itu saya bekerja sama dengan satu perusahaan di Medan yang nama perusahaan itu MLM Pak, multi level marketing, untuk menjual barang-barang dari Medan di bawah produk PT Sureko Indo Pak. PT Sureko Indo ini bergerak di bidang makanan yang dibuat dari
apa namanya itu, mengkudu Pak, buah mengkudu. Jadi ada jus mengkudu, ada sirup mengkudu, ada kopi mengkudu, pendeknya semuanya mengkudu-mengkudu. Nah, itulah yang saya kerjasama dengan mereka, saya mengganti menjadi pengedarnya di Malang. Dengan modal pertamanya nggak banyak, 500.000 saja. Nah, inilah saya lakukan Pak, 1 semester. Sedangkan semester kedua, bekerja sama dengan PT NASA dari Jogja. Saya adalah apa namanya itu, mengedar pupuk Pak, pupuk tanpa kimia. Jadi selama 2 semester saya jualan itu Pak. Sambil saya, supaya saya tidak membayar uang kos, saya tinggal di masjid Pak, di masjid At-Tarbiyah UIN Malang. Mendapat tugas saya menjadi imam pengganti dan khatib pengganti, khatib badal nama istilahnya. Sehingga saya tidak bayar uang kos. Dan waktu makan pagi, ada orang yang sayang kepada saya digratiskan makan Pak. Itulah waktu itu. Sehingga saya tinggal di sana. Kuliahnya tinggal di Malang, kuliah di Surabaya. 3 jam perjalanan setiap pagi. Saya berkuliah bersama dengan dosen-dosen di IAIN Sunan Ampel waktu itu. Sehingga pada waktu itu Pak, saya tadi semester 1, semester 2, saya sangat susah, tidak dapat beres mempersiapkan makalah. Akhirnya saya semester 3, mulailah saya ini melamar untuk jadi dosen di UIN Malang. IAIN, waktu itu masih IAIN Malang. Jadi saya menjadi dosen di Fakultas Sains and Teknologi. Tapi saya mengajar ulumul hadis. Malam hari saya mengajar di kitab-kitab kuning di Ma'had, subuh juga begitu. Dan akhirnya saya juga mengajar di Masjid An-Nahdhah. Dan saya menjadi juga ceramah-ceramah di radio di Malang. Inilah waktu itu. Itu semester 3 mulai saya. Sampai saya menjadi bertugas di perumahan gubernur di Jawa Timur, Bapak Imam Utomo waktu itu gubernurnya. Nah, inilah yang menutupi uang-uang seharian saya. Dan juga selama kuliah itu Pak, ada orang-orang yang sayang yang membantu saya sedikit, dan ada juga bantuan dari Langsa, pernah dibantu dari Baitul Mal, dan juga dari STAI kita, waktu itu pasti STAI Zawiyah Coklat Langsa di masa kepemimpinan Bapak Dr. Andes Ibrahim Daud, dan juga setelahnya ada bantuan berupa bantuan beasiswa yang dibantu oleh Codkala. Nah, itu Pak. Tapi bukan beasiswa penuh. Ya. Luar biasa ya Pak Sulis ya. Waktu itu jurusannya S3? S3 ini jurusannya linear Pak, linear, yaitu Ad-Dirasah Al-Islamiyah atau Islamic Studies. Oke. Selesai? Selesainya tahun 1990. Bukan. Tahun masuk 2004, selesai 2009. 2009 ya? Kenapa sampai tinggal di Malang, nggak di Surabaya Pak? Itu kan bolak-balik ya? Ya itu Pak punya sejarah sendiri Pak. Mula-mula saya di Surabaya. Setelah saya tinggal di sana Pak, kuliah berjalan, saya tinggalnya mula-mula di sebuah rumah pendeknya rumah guru-guru, artinya itu tempat guru-guru musyawarah dekat rumah sakit Islam di Surabaya. Saya sewanya murah, Pak. Murah di situ. Jadi saya 1 bulan di situ. Setelah 1 bulan di situ, saya pikir saya ini nggak mungkin di situ. Saya pindah di komplek IAIN dekat Pasca Sarjana waktu itu, dan sudah kenal dengan
dosen-dosen dari Malang, dosen yang seangkatan kami kuliah. Jadi mereka kebetulan Pak mengajak saya ke Malang. Nah, itulah sebabnya Pak. Saya diajak ke Malang untuk tinggal di sana, untuk tinggal di masjid katanya. Ya saya setuju saja. Nah, itu Pak ceritanya. Akhirnya dari Malang kuliah ini ke Jakarta 3 jam Pak. 3 jam. Ya. Dan saya juga dijadikan anak angkat oleh Bapak Imam Suprayogo. Beliau ini rektor UIN Malang. Nah itu dia. Jadi sehingga saya sering juga kuliah dengan Bapak Prof itu pergi dengan mobil rektor. Ya karena sudah dianggap ya dijadikan anak angkat ya Pak ya. Artinya banyak sekali kemudahan Pak Sulis ini S3 ya saat itu ya. Jadi selesai balik lagi ke Langsa. Selesai dari S3, saya kembali ke MAN. Jadi saya tadi kan dari MIN ke MAN. Kembali ke MAN saya mengajar di MAN. Jadi selama mengajar di MAN itu saya 1 tahun Pak, nggak bisa mengurus pangkat saya, nggak ada nenek pangkat saya. Jadi saya ini orangnya paling lama naik pangkat. 2007 Pak, 2020 baru naik pangkat. Itulah dia Pak. Ya. Terus sampai pindah ke IAIN Cotkala, Langsa? Ini ketika saya sampai ke Man Langsa, saya kan dari dulu sudah mengajar di IAIN, IAI Cotkala, tapi kan dosen swasta, dosen honor. Tapi sesudah saya kembali ke MAN, saya kembali mengajar juga honor di Cotkala itu. Tapi setelah tinggal beberapa minggu, saya pikir saya ini kalau terus-menerus di MAN ini, ilmu yang dari S3 ini nggak cocok diajarkan di MAN itu. Yang paling cocok di kampus ya? Di kampus. Akhirnya saya membuat pendekatan dengan Bapak Rektor. Boleh katanya, berapa umur saudara sekarang? Usia. Saya bilang usia saya sekarang sudah 52 tahun. Oh, masih bisa nih. Pindah. Nah, itulah diurus, udahlah ke IAIN Langsa. Maka saya jadi dosen di IAIN Langsa. Ya, sampai sekarang ya, Pak Sulis ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, dan ini lagi proses mengurus guru besar sekarang. Inilah mohon doanya Bapak Yusradi pada saudara-saudara kita. Saya ini sedang berproses, ya proses ini proses yang mudah-mudahan dimudahkan Allah, karena prosesnya bukan proses seperti biasa. Orang biasa dari 4C naik ke 4D gitu. Kita enggak, dari 4A ini mau terjun ke 4D. Jadi besar ini. Sekarang sedang nulis Skokus, menulis Sinta, membuat buku sekarang. Ya. Dan ini kalau guru besar kan ada penambahan masa bakti ya Pak? Ada. Kalau jadi insya Allah ditambah 5 tahun. Jadi umur 70 pensiun ya? Umur 70. Nah, ya artinya ini mudah-mudahan prosesnya lancar Pak. Ya, lancar. Itulah kita doakan Pak. Ya, mudah-mudahan. Melengkapi syarat-syarat ini semuanya. Oke, baik. Ini terakhir Pak Sulis, luar biasa ini ceritanya, menginspirasi sekali. Pesan kepada masyarakat yang menonton podcast kita ini, terutama dari keluarga yang kurang beruntung, secara ekonomi tidak mampu, dalam hal meraih cita-cita, melanjutkan pendidikan. Silakan Pak Sulis. Ya, saudara-saudaraku sekalian yang mendengar daripada siaran ini ataupun pesan-pesan yang saya sampaikan ini, saya sebagai hamba Allah yang sangat naif, sangat lemah menurut ukuran saya
Saya yakin bahwa kita ini harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini semuanya orang-orang adalah makhluk lemah. Sejak kecil kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Lama-lama kita besar, lalu kita ini menjadi orang-orang yang bisa bergerak ke sana, bisa bergerak kemari. Maka saya dalam kesempatan ini berpesan kepada saudara-saudara, khususnya kepada anak muda milenial masa kini, supaya bersiap-siap untuk menghadapi masa depan dengan ilmu pengetahuan. Karena ya, subhanul yaum rajulul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Pemuda hari ini adalah yang akan memajukan masa depan. Oleh karena itu, hai anak-anakku, generasi penerus semua, terutama sekali murid-muridku yang pernah saya ajar di pondok pesantren dahulu, ada yang sudah 20 tahun yang lalu. Anakku sudah bertebar di seluruh seantero Nusantara. Sudah ada di Papua, sudah ada di Jawa, sudah ada di Bern, yaitu, dan sudah ada di Mesir, di mana-mana. Tolong sampaikan pesan-pesan saya ini kepada generasi milenial kita, agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dengan ilmu baru bisa kita rubah keadaan kita. Makanya ilmu itu carilah, ya, ilmu itu cahaya, ilmu itu yang memberi penerang kehidupan kita. Ilmu itu yang menunjukkan jalan kepada kita oleh Allah melalui ilmu itu. Makanya kepada para pemirsa sekalian, tuntutlah ilmu sehingga pesan ini disampaikan Nabi. Utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu dari Arab ke negeri Cina luar biasa jauhnya dahulu. Belum ada pesawat terbang, belum ada kapal yang canggih. Tapi disuruh, seandainya tidak ada ilmu di Arab, berangkat untuk ilmu ke Cina. Apalagi kita ini dekat. Di Indonesia ada taman-taman ilmu. Di Aceh ada taman-taman ilmu. Di mana-mana ada sekarang pondok pesantren. Belajarlah, wahai generasi mudaku, wahai anak-anakku, wahai pemuda-pemudaku sekalian, wahai pemudi-pemudiku sekalian, wahai anak bangsa semua, tuntutlah ilmu. Bangsa ini tidak mungkin maju kalau kita tidak berilmu. Jadi saya rasa kita harus tempuh semua ini. Jangan biarkan dirimu merana tanpa ilmu pengetahuan. Jangan biarkan dirimu ya tersia-sia tanpa ilmu pengetahuan. Dalam segala hal harus dengan ilmu pengetahuan. Kita mau beribadah harus dengan ilmu pengetahuan. Nah, semua amal yang kita kerjakan harus dengan ilmu pengetahuan. Fa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi betapa ngerinya kita beramal tanpa ilmu. Dan demikian juga mau sukses, mau jadi polisi harus ada ilmu tentang kepolisian. Mau jadi tentara harus ada ilmu ketentaraan. Mau jadi dokter harus belajar ilmu kedokteran. Mau jadi ilmuwan harus belajar. Mau jadi guru besar harus belajar. Mau jadi ngajar harus ada ilmu pendidikan. Semuanya. Oleh karena itulah anak-anakku semua, ilmu ini harus dicari sekarang ini. Segera. Jangan lalai lagi. Inilah pesan yang saya sampaikan kepada generasi muda dan anak-anak milenial masa ini. Semoga kalian disampaikan oleh Allah cita-cita kalian dan kalian sukses di masa depan. Kalianlah pengganti kami yang sudah tua ini. Saya ini tinggal menunggu masa-masa lagi. Sudah lewat usia Nabi. Nabi usianya hanya 63 tahun. Sedangkan saya ini sudah 63, hampir 64 tahun. Jadi saya pesankan kepada anak-anakku semua, terutama sekali yang langsung berguru kepada saya, baik di pondok pesantren Bustanul Ulum di Langsa, saya ngajar di situ lebih kurang 35 tahun, dan juga saya mengajar di IAIN Langsa sejak tahun 94 sampai hari ini. Saya juga mengajar di UNSAM, Universitas Samudra Langsa. Saya pernah juga mengajar di
UIN Malang selama lebih kurang 4 tahun saya mengajar di sana, baik mengajar di fakultasnya ataupun mengajar malam dan subuh hari. Saya juga mengajar di Stikes ID, saya juga mengajar di UIT Tamiang, dan saya juga mengajar di Man Langsa, Min Senebuk Maru, Mis Tualang Cut, dan Madrasah Sanawiyah Tualang Cut. Jadi masa jam terbang saya ini yang asli diakui dia dalam ASN itu lebih kurang baru 24 tahun yang diakui. Tapi di luar pengakuan itu semoga jadi amal jariah bagi saya. Saya itu hampir sudah 90 tahun masa kerja saya karena saya double mengajar malam, pondok pesantren, mengajar di mana-mana. Samping kita berdakwah menyampaikan perintah Allah. Inilah yang saya sampaikan kepada anak-anakku dan generasi mudaku semuanya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Ya, amin. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sulis sudah berkenan berbagi pengalaman, ilmu, dan pesannya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi penonton kita, terutama anak-anak muda, untuk terus menuntut ilmu, mempersiapkan masa depan sebagai generasi penerus bangsa. Ya, juga doa terbaik buat Pak Sulis, semoga dilancarkan ke guru besarnya, kemudian terus menginspirasi, menebar ilmu, berdakwah juga, kebaikan buat masyarakat sekitar. Terima kasih Pak Sulis. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.